pemerintah harus bertindak sebagai pengayom masyarakat, bukan saja penduduk setempat, tapi juga investor-investor. Apa maksudnya? Confirm kan, penegakan hukum harus berjalan, terutama untuk yang tidak berizin, bahkan merusak lingkungan. Tapi yang berizin, ya tolong dijaga gitu. Kalau ada kekurangan, ya dibantu untuk dibina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Di video ini adalah di daerah kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dalam video ini saya menyampaikan statement dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu Mulyadi, yang mendesak Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH untuk meninjau ulang kebijakan penyegelan dan penutupan sejumlah usaha di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Mulyadi, langkah tersebut menimbulkan keresahan masyarakat dan berdampak besar terhadap perekonomian lokal. Saya minta kebijakan Menteri ditinjau dan dilakukan kajian. Sekarang ini seperti hantam kromo tanpa melihat dampak sosial ekonominya, ujar Mulyadi kepada wartawan di Pesona Alam Resort di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis 16 Oktober 2025. Menurut Mulyadi, kawasan Puncak adalah daerah dengan karakteristik ekonomi yang bergantung pada sektor wisata dan jasa. Penutupan hotel, restoran, dan destinasi wisata berdampak langsung pada ribuan warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas pariwisata. Mulyadi mengaku ia sudah melaporkan kondisi ini kepada pimpinan DPR, pimpinan komisi, serta pihak istana melalui sekretaris pribadi Presiden dan Sekjen Partai Gerindra. Ia juga telah berkomunikasi langsung dengan pejabat KLH atau Kementerian Lingkungan Hidup agar kebijakan penutupan itu ditinjau kembali. Kata Mulyadi, pemerintah seharusnya bersikap adil dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki izin resmi. Namun, bagi pihak yang terbukti melanggar aturan atau merusak lingkungan hidup, penegakan hukum harus tetap dijalankan. Mulyadi menilai kawasan Puncak merupakan salah satu ikon wisata nasional yang harus dijaga bersama. Ia mengingatkan bahwa stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat harus menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil kebijakan. Mulyadi juga mengaku telah membuka posko di beberapa titik untuk menampung aspirasi masyarakat agar situasi tidak semakin memanas. Sebagai wakil rakyat dari pemilihan Bogor, Mulyadi menegaskan bahwa dirinya mendukung investasi yang bertujuan menggerakkan ekonomi daerah selama sesuai dengan peraturan dan tidak merusak lingkungan. Jadi saya berprasangka baik saja, Pak. Prinsipnya begini. Saya ini periode ketiga, Pak. Dan dalam setiap dinamika di masyarakat, apalagi yang terkorelasi dengan komisi saya pasti akan menyerap, memperjuangkan ya apapun aspirasi masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup itu mitra kerja Komisi 12. Tapi karena ini adalah daerah pemilihan saya, muncullah video-video yang masuk dan agak membuat gaduh. Bahkan video itu ditujukan ke Pak Presiden, ya, yang notabene beliau tinggal di Kabupaten Bogor sebagai warga Bogor, dan saya adalah representasi masyarakat Kabupaten Bogor yang diminta untuk menyerap apa yang diinginkan oleh masyarakat. Lalu sebelum sebelum reses, kita ada rapat praksi, Pak, sebelum penutupan masa sidang kemarin. Di rapat praksi itu seluruh anggota Gerindra
di seluruh Dapil Indonesia, saya interupsi dan meminta atensi dari pimpinan dan seluruh anggota, terutama yang bermitra dengan Menteri Lingkungan Hidup, supaya memberikan atensi terhadap masalah yang muncul, bukan saja di Puncak ya, tapi ada 2 desa yang disita Bank Indonesia segala macam kan. Nah, saya sudah kulonun dan Pak Ketua Praksi Pak Budi Jiwandono memerintahkan kepada pimpinan Komisi 12 dan seluruh anggota untuk membantu saya, karena ini dapilnya dapil presiden, Pak, ya. Kemudian saya lapor juga ke pimpinan DPR, dalam hal ini Pak Dasko, terkait dinamika di Puncak. Saya info juga lingkaran dalam kita, ya, melalui Pak Menseknek, Sespri Presiden, Pak Sugiono, Sekjen Gerindra, saya sudah info semua, Pak. Jadi baik legislatif, eksekutif maupun dari kepartaian, ya. Saya lalu hadir di acara reses di salah satu hotel di Cisarua. Lalu dalam proses itu ternyata muncul poster-poster yang meminta atensi, ya. Jadi saya respon bahwa dengan filosofi sederhana, Tuhan itu menciptakan alam untuk kita semua dan menjadi salah satu asbab rezeki dengan kekayaan alam masing-masing, ya. Saya ceritakan, Papua dengan kekayaan emas, Sulawesi dengan kekayaan nikel, Kalimantan dengan kekayaan batu bara, Bangka Belitung, Sumatera, Timah, hasil bumi lah ya, termasuk sawit segala macam. Nah, kita di Bogor, khususnya Bogor Selatan, Tuhan menganugerahi keindahan alam dan udara yang sejuk. Maka sejak dulu dari tahun 70-an, sumber mata pencaharian mereka adalah dari keindahan alam dan wisata udara yang sejuk itu kan, Pak. Jadi kalau misalnya daerah-daerah yang memiliki kekayaan tambang itu banyak investor masuk untuk melakukan investasi, untuk menggali semua kekayaan alamnya, maka ada investor masuk ke wilayah Puncak pun saya malah berterima kasih. Selama, ya, dengan catatan selama mengikuti aturan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah, ya, itu kita apresiasi. Tapi dalam dinamikanya kan kemudian muncul, salah satunya adalah bencana alam banjir Puncak dan longsor. Dan karena dapil saya hadir, Pak, di lokasi. Dan saya bilang ini zolim. Saya setuju, saya telepon Pak Gubernur, tolong itu bongkar, saya bilang. Kalau terklarifikasi apalagi tidak punya izin, tidak punya AMDAL dan merusak lingkungan, bongkar, saya bilang. Itu kita mengapresiasi dan terima kasih kepada Pak Gubernur, Bupati, bahkan ke Menteri yang tidak berizin, bongkar, ya. Nah, cuman pemerintah harus bertindak sebagai pengayom masyarakat, bukan saja penduduk setempat, tapi juga investor-investor. Apa maksudnya? Confirm kan, penegakan hukum harus berjalan, terutama untuk yang tidak berizin, bahkan merusak lingkungan. Tapi yang berizin, ya tolong dijaga gitu. Kalau ada kekurangan, ya dibantu untuk dibina, ya. Tapi apa sekarang yang kita lihat? Dan dia saat reses itu bicara ke saya, ini kayak hantem kromo tanpa kajian. Padahal dampak sosial ekonominya luar biasa. Apa itu misalnya? Ini kan multiplier efeknya dahsyat, Pak. Masyarakat yang kerja dirumahkan, bahkan diberhentikan. Itu akibatnya apa? Ya penghasilan dan sumber ekonomi masyarakat keganggu. Kemudian restoran, hotel terganggu okupansinya. Kemudian UKM terganggu yang misalnya berbisnis souvenir segala macam. Para petani juga terganggu karena jualan sayuran dan buah terganggu dan seterusnya. Efek dominnya luar biasa dan harus dicatat pendapatan asli daerah pun menurun. Saya dengar dari Pak Bupati sudah menurun drastis lebih dari 50% bahkan sampai 80% omset wilayah itu menurun. Akibatnya apa? PAD-nya akan menurun, Pak. Jadi saya kira kebijakan menteri ini saya harap bisa ditinjau dan dilakukan kajian. Saya ingin pemerintah itu mengayomi. Saya datang menyerap aspirasi, itu tugas konstitusional, Pak. Ya, jadi saya memiliki kekuatan hukum untuk menyuarakan itu. Tapi kita berharap dalam tugas konstitusional gitu, dalam fungsi pengawasan, saya ingatkan pemerintah gitu, ya, supaya pemerintah lebih bijak, duduk bersama dan diberi ruang untuk masyarakat, untuk pelaku wisata dan seterusnya, apalagi yang berbasis ekowisata, ya untuk diajak bicara. Jangan tidak ada kepastian hukum, bahkan menjadi tidak kondusif. Hari ini saja saya diakses, Pak, persiapan warga untuk
mohon maaf ini saya nggak tahu mekanisme apa untuk demo dan akan memblokir puncak. Kan yang membahayakan kan semua pihak gitu. Ini saya dikirim Pak video-video yang persiapan untuk demo Pak. Saya kan jadi makanya Pak, saya kira itu Pak. Jadi garis merahnya adalah kita berterima kasih dan mengapresiasi pemerintah daerah maupun pusat ya melakukan pembenahan ya di kawasan puncak yang menjadi ikon wisata di Jawa Barat bahkan kebanggaan Indonesia. Di sisi lain kami berharap pemerintah lebih mengedepankan persuasif, dialog dan fungsi pembinaan ya. Kita mengapresiasi untuk siapapun yang melanggar aturan, merusak lingkungan gitu. Kita apresiasi, jangankan disegel, dibongkar saja kita terima kasih Pak. Ya. Ya, tapi kalau yang sudah berizin ya tolong dong. Itu dibina, kan mereka juga warga kita yang ingin investasi. Kenapa di wilayah-wilayah lain orang investasi bahkan dari luar negeri welcome gitu, kita yang punya kekayaan keindahan alam dan udara segar malah ya diperlakukan tidak fair. Nah, maka terakhir saya sudah komunikasi dengan Pak Bupati, kita akan ada presiden. Kalau misalnya menterinya masih ngeyel. Mau bicara di luar konteks penugasan saya Pak, track record aparat ataupun dengan motivasinya apapun, saya tidak mau masuk wilayah itu. Tapi saya hanya concern bahwa negara harus hadir sebagai fungsi pelaksana amanah untuk mengayomi setiap kepentingan masyarakat Pak ya. Apapun dinamikanya. Saya sudah bicara Pak semalam agak lama dengan beliau. Saya minta kebijakan Bapak ditinjau. Yang kedua, saya minta kalau dalam tanda petik perusahaan yang sudah berizin ada masalah tolong dibina. Ya, beliau janji kan ya, tidak akan ada lagi agenda itu kecuali agenda pembenahan, agenda pembinaan. Semalam sudah telepon Pak. Jadi artinya insya Allah sudah mulai kondusif lah Pak. Bahkan beliau sudah laporkan ke saya dari sekian banyak hotel yang di apa namanya disegel ya Pak ya. Sudah berapa? 11 atau 15 katanya sudah dibuka segel. Dia udah lapor ke saya. Yang akan investasi di Kabupaten Bogor, saya sebagai wakil rakyat berterima kasih dan mengapresiasi ya. Kenapa? Karena mereka mau melakukan investasi, artinya apa? Mereka akan membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat. Sekali lagi catatan saya, selama setiap investor atau perusahaan yang akan melakukan investasi mengikuti regulasi dan aturan main, saya malah berterima kasih dan mengapresiasi, dan saya akan berjuang untuk mereka sebagai respon balik bahwa kami warga Bogor yang diberi kesempatan untuk mencari nafkah, ya harus jaga mereka, siapapun perusahaannya Pak. Intinya saya tidak dalam tanda petik terkondisikan enggak, siapapun yang penting yang akan investasi dan mengikuti regulasi, menyerap tenaga kerja yang banyak, bermanfaat buat masyarakat dan menjaga lingkungan dan meningkatkan PAD, saya mengatakan sebagai wakil rakyat ya, terima kasih luar biasa. Nggak semua Pak, negara kita aja roadshow Pak mencari investor ya, di wilayah-wilayah provinsi lain aja roadshow mencari investor nikel, batu bara, emas segala macam. Kita kekayaannya cuman pemandangan alam dan udara seger, ada orang yang investasi gitu, kita malah terima kasih Pak, ya kan? Iya Pak, panjang tadi catatannya. Kan nggak mungkin semua ekowisata yang berizin pun akan disegel bahkan ditutup permanen. Emang mau tanggung jawab Pak? Mereka ngomong perut Pak, ya lapar segala macam, angka kriminal segala macam. Saya pertanyaannya, apa pemerintah mau mereka harus bekerja ke luar negeri sebagai TKI segala macam gitu? Puncaknya kemudian menjadi bermasalah. Awas Pak, saya sudah ada WA dari beberapa teman, angka kriminalnya meningkat gitu. Masalah perut soalnya. Iya, saya sudah dapat kabar, ngeri katanya kalau malam. Saya akan minta supaya beliau lebih bijak, dan saya pastikan ini dapil saya, kediaman presiden, ini periode ketiga saya. Saya minta beliau tidak boleh membuat keputusan-keputusan yang bikin gaduh ya. Kalau motivasi mengabdi, ayo bicara gitu. Jangan masyarakat jadi musuh. Ada dia akan ke sini Pak. Ke sini maksudnya? Menterinya ke apa Megamenteri. Oh, saya nggak tahu Pak. Saya nggak tahu agenda beliau. Tapi sekarang ya situasinya mungkin tidak kondusif lah. Ya. Makanya saya sudah 3 hari ini buka posko di beberapa titik hanya untuk menampung aspirasi Pak. Ya, saya persuasif. Jangan dulu bereaksi. Percayakan ke saya. Posko sendiri Pak. Saya buka posko karena saya perlu menampung aspirasi Pak. Kalau saya lepas Pak, bisa meledak gitu di jalan, jadi atensi. Pak Prabowo denger, pasti yang dicari Mulyadi, mana Mulyadi itu? Iya Pak, saya dengar masyarakat, membuka lapangan pekerja, memutar roda ekonomi,
membuat multiplier efek yang bagus secara kesejahteraan, dan siapapun saya akan bela, siapapun saya akan all out untuk jaga. Karena kenapa? Karena kita berterima kasih dan mengapresiasi, Pak. Gitu. Siap. Saya kira itu, Pak. Sudah dibuka segelnya, Pak. Iya, dan saya dapat laporan dari PHRI kan, Persatuan Hotel Republik Indonesia, Restoran Indonesia, sudah ngomong ke saya, sudah mulai kan, Pak, efek reses Bapak sudah kerasa, Pak, kami sudah dibuka ya. Sudah. Saya masih kejar berapa banyak lagi, saya akan coba hari ini saya tuntaskan. Ya, saya wakil rakyat meminta ke Bapak, kadang-kadang kan mohon maaf, Pak, ada yang suka bermain di air keruh kan, Pak. Ada yang punya motivasi, mohon maaf nih, seolah-olah apa yang dilakukan Pak Menteri benar segala macam. Sudahlah, balik ke nurani lah. Ini rakyat lapar. Dan coba balik lagi, kalau misalnya mereka tidak bergerak di sektor ekowisata, mereka mau kerja di mana? Setelah sekian puluh tahun konsentrasi mereka itu digerak di ekowisata, Pak. Kasihan, Pak. Gitu.